Ya, karena itu seluruh keluarga mempertimbangkannya, yang kebenarannya kembali dijelaskan oleh si Botar Mudar. Bahwa ada seorang pemuda dari Barus bernama Tuanku Barus datang mengikuti layang-layang itu. Siapa yang mendapat layang-layang itu, dialah jadi istrinya. Kebetulan layang-layang tersebut hingga pada si Botar Mudar dan sudah diketahui oleh sang pemuda. Pemuda itu berkata bahwa si Botar Mudarlah calon istrinya. Kemudian, kalau kita telah setuju, rombongan mereka yang berjumlah 31 orang akan segera datang menyerahkan keperluan pesta dan mereka akan segera berangkat ke Barus bersama putri kita. Kata Sunggu Marpasang kepada yang hadir. Ya, sesungguhnya keluarga Simamora ini agak kebingungan juga. Sebaliknya, karena telah dikatakan sebagai kehendak Tuhan Maha Pencipta, apa hendak dikata? Karena Tuhanlah yang lebih tahu tentang semuanya. Bagaimanapun, suruhlah mereka datang ke rumah. Katanya teman. Sebentar kemudian, rombongan itu masuk ke rumah dan duduk di atas tikar yang telah dihamparkan lebih dahulu. Kini kedua belah pihak berhadap-hadapan, membicarakan kedudukan kejadiannya. Setelah secara ringkas menerangkan keadaan itu, maka Tuanku Barus mengakui kebenaran cerita itu. Memang benarlah demikian, Pak. Kami ini datang dari Barus. Sudah lama saya disuruh kawin tetapi tak kunjung bersua. Malah sudah dipukul gendang 7 hari 7 malam untuk memilih calon istriku. Tapi juga tak bertemu. Pada hari ketujuh pesta gendang itu, saya mohon kepada Tuhan Maha Pencipta agar barang siapa gadis yang mendapat layang-layang itu, dialah calon istriku. Kiranya layang-layang itu sampai ke Bakara ini dan didapat oleh putri bapak sendiri waktu mengambil air di pancuran. Jadi, menurut pendapatku dan kehendak Tuhan, dialah jodohku. Itulah sebab kedatangan kami. Dan kalau bapak setuju, di sini ada kami bawa segala yang diperlukan untuk pesta dan putri bapak akan segera kami bawa. Kata Tuanku Barus menjelaskan halnya. Baiklah, kalau demikian halnya. Tetapi kami akan mufakat dulu. Kata Sunggu Marpasang. Ketiga orang putranya dipanggil bersama anggota keluarga terdekat. Anak-anakku dan kita semua anggota keluarga, di sini putra Raja Barus telah datang meminang adikmu si Botar Mudar untuk menjadi istrinya karena telah mendapatkan layang-layang sutra yang diterbangkan dari Barus. Tetapi kita saling mengetahui bahwa si Botar Mudar masih terikat janji dengan guru Sodung Dangon. Katanya teman. Kalau demikian, kedatangan Tuanku Barus kemari bukannya dibuat-buat, karena itu kehendak Tuhan. Lagi pula, benar sudah ada pembicaraan dengan guru Sodung Dangon, tetapi sudah berselang 1 tahun. Dia tidak kunjung datang. Kami rasa tak mungkin lagi dengan dia, dan bukannya kita yang mungkir janji. Kata semua anak-anaknya. Singkat cerita teman, si Botar Mudar disetujui untuk menjadi istri Tuanku Barus. Kemudian keluarga Simamora kembali berhadapan dengan rombongan dari Barus. Sekarang kami sudah mufakat. Kami telah memutuskan seperti yang kalian beritahukan kejadiannya, yakni kehendak Tuhan. Sebenarnya sudah ada pinangan guru Sodung Dangon kepada anakku si Botar Mudar. Tetapi sudah setahun lebih dia tak kunjung datang. Kata Sunggu Marpasang. Kira-kira tak jadi halangan lagi, Pak. Karena sudah 1 tahun lebih, kalaupun mereka datang, janjinya telah lewat. Jika dibuatnya alasan lain, kamilah yang akan menghadapinya. Kata Tuanku Barus. Baiklah, kalau demikian, sekarang bagaimanakah kita perbuat? Kata Sunggu Marpasang. Kalau keluarga Bapak sudah setuju, berapa biaya untuk pesta? Supaya kami serahkan. Kata Tuanku Barus. Akhirnya, diserahkanlah semua keperluan pesta dalam jumlah yang besar. Selesai pesta itu teman, berangkatlah rombongan beserta si Botar Mudar ke Barus. Bukan main indahnya perkawinan itu. Walaupun sang putri harus berpisah dengan orang tua dan sanak familinya. Berbahagialah pengantin itu. Pasangan antara putra Raja Barus dengan seorang istri yang cantik jelita.
Tiba-tiba di tengah jalan, rasa bahagia itu berubah waktu rombongan menyeberangi Titi di sungai Sibundong. Lewat Titi itu, datanglah guru Sodung Dangon mencegat. Sekarang kita akan bertarung keahlian, karena si Botar Mudar telah saya pinang dan sudah mengikat janji kawin, dan kini kau bawa. Sama kau atau sama saya? Kalau saya kalah, jadilah dia istrimu. Tetapi kalau kau kalah, jadilah dia istriku. Pasanglah segala ilmumu, siapa kita yang lebih jago? Kata guru Sodung Dangon. Kini keduanya mulai bertarung, teman. Guru Sodung Dangon manusia hantu tidak juga dapat mengalahkan Tuanku Barus. Ya, pertarungan itu berlangsung lama. Tetapi tak satu pun yang kalah. Lalu guru Sodung Dangon berkata, Kau tidak kalah dan juga tidak menang. Berarti gadis ini tidak untukmu dan tidak untukku. Sekarang pilihlah, kepalanya bagianmu atau badannya. Terserah, karena dia calon istri dua orang laki-laki. Agar kita sama-sama mendapat. Sepotong untuk kau dan sepotong untuk saya. Kalau begitu pendapatmu, terserah. Kau sendirilah yang tidak memenuhi janji. Sudah 1 tahun lewat, tetapi karena kau seorang guru, maka demikianlah sikapmu. Kalau kau mesti bunuh istriku ini, kaulah yang menanggung dosa. Kalau mesti saya pilih, maka kepalanya lah bagianku. kata Tuanku Barus. Ya, guru Sodung Dangon bertindak sebagai algojo memancung si Botar Mudar. Lalu kepalanya diserahkannya kepada Tuanku Barus. Bawalah ini, dan badannya inilah untukku. Kata guru Sodung Dangon. Ya, sungguh sedih perasaan Tuanku Barus menerimanya. Kepala si Botar Mudar digendongnya, dilapisi dengan kain sambil berurai air mata. Lalu ia meneruskan perjalanan. Tetapi dengan tak disangka-sangka, kepala itu berbicara. Jangan sedih, Bang. Percayalah, kita harus mempunyai turunan. Percepatlah berjalan. Sebab badan saya telah dihanyutkannya ke sungai Sibundong. Cepatlah agar badan saya sempat dapat di laut. Dan jika dalam peti mayat yang sangat rapat badan saya dihubungkan dengan kepalaku ini, maka bukalah peti itu sesudah 7 hari 7 malam lamanya. Saya akan kembali hidup sebagaimana biasa. Nah teman, kini semakin cepatlah Tuanku Barus dan rombongannya berjalan. Tiada beberapa lama, sebagian rombongan telah tiba di Barus. Ya, kejadian itu diberitahukan kepada Tuanku Barus II. Segera disuruhnya para dukun untuk melawan guru Sodung Dangon dengan kekuatan ilmu. Ya, kiranya sebelum mereka bergerak, putra raja telah tiba membawa kepala si Botar Mudar. Peristiwa itu sungguh mengerikan. Tuanku Barus II sempat menangis meraung-raung setelah melihat kepala menantunya itu. Untuk meredakannya teman, putra raja membisikkan satu harapan kepada ayahandanya. Tak usah terlampau sedih, Pak. Semua dapat terjadi kalau kehendak Tuhan. Suruhlah dibuat peti mayat supaya kita letakkan menantumu ini ke dalamnya. Setelah badannya datang nanti, dibawa dari sungai Sibundong. Peti mayat disiapkan. Dan benarlah mayat itu telah dilihat orang di laut. Hal itu segera diberitahukan kepada Tuanku Barus. Rombongan segera pergi ke sana untuk mengambilnya, tapi tak dapat. Tuanku Barus pergi juga ke sana dan melihatnya seperti ikan yang hidup. Kemudian mayat itu berkata, "Kau sendirilah mengambil badanku itu, karena tak boleh siapapun menyentuhnya selain kau." Maka pergilah Tuanku Barus III mengambilnya. Benarlah teman, ketika air laut itu ditepuk-tepuk dengan jari-jari tangannya 3 kali, datanglah mayat itu seperti yang hidup, lalu segera dipeluk dan terus dibawa ke rumahnya. Ya, kepala dan badan mayat itu segera disatukan lalu dimasukkan ke dalam peti mayat. Kemudian peti itu diletakkan di bagian tingkat atas rumah. Setelah 7 hari 7 malam, Tuanku Barus membukanya, dan benarlah si Botar Mudar hiduplah seperti biasa, lalu duduk dan tersenyum. Ya, semua keluarga dan sanak famili jadi gembira.
Maka dipukullah gendang 3 hari 3 malam lamanya untuk memestakan pengantin baru itu. Nah teman, mereka hidup rukun dan damai serta dikarunia Tuhan anak laki-laki dan perempuan. Nah teman, itu tadi adalah kisah si bot termudar dari Bakkara dipinang manusia setengah setan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.